Musim 2026-2027 bahkan belum benar-benar dimulai. Tetapi Arsenal sudah mengirimkan sebuah pesan keras kepada seluruh pesaingnya. Manchester City dihancurkan 3-0. Bukan lewat pertandingan yang berjalan seimbang, bukan pula lewat drama adu penalti. Arsenal justru tampil begitu dominan di Principality Stadium, Cardiff, dan mengakhiri laga dengan 3 gol tanpa balas. Namun yang membuat kemenangan ini menarik bukan hanya skor akhirnya. Arsenal memperlihatkan bagaimana mereka mampu menekan City sejak awal, memanfaatkan ruang di belakang pertahanan, memenangkan duel-duel penting, dan membuat Erling Haaland serta lini depan City kesulitan menemukan ruang. Di sisi lain, pertandingan ini juga menjadi ujian pertama Enzo Maresca dalam laga kompetitif sebagai manajer Manchester City. Dan hasilnya pun tentu jauh dari harapan. City terlihat kesulitan mengimbangi intensitas Arsenal. Sementara Arsenal justru tampil seperti tim yang sudah mengetahui dengan jelas apa yang ingin mereka lakukan. Bahkan sebelum pertandingan berusia 1 menit, papan skor pun sudah berubah. Dan setelah itu, Arsenal tidak pernah benar-benar kehilangan kendali. Jadi, apakah kemenangan ini hanya sekedar trofi pembuka musim? Ataukah Arsenal baru saja menunjukkan bahwa mereka benar-benar siap mempertahankan dominasi mereka memasuki musim baru? Di video kali ini, kita akan membedah bagaimana Arsenal menghancurkan Manchester City dengan skor akhir 3-0. Mengapa City begitu kesulitan mengembangkan permainan? Dan bagaimana 3 gol Arsenal lahir dari kombinasi tekanan, kecepatan, serta ketepatan dalam memanfaatkan ruang. Untuk itu, sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa subscribe ke Soccerverse Reborn, aktifkan lonceng notifikasi, dan dukung terus channel ini untuk mendapatkan berita sepak bola terbaru, analisis pertandingan, transfer pemain, serta kisah menarik dari dunia sepak bola. Karena malam ini, Arsenal tidak sekedar memenangkan sebuah pertandingan, mereka membuka musim dengan sebuah pernyataan. Ada pertandingan yang membutuhkan waktu untuk menemukan ritmenya. Tetapi pertandingan Arsenal melawan Manchester City tidak termasuk di dalamnya. Baru sekitar 24 detik pertandingan berjalan, Arsenal sudah berhasil membobol gawang Gianluigi Donnarumma. Sebuah serangan cepat dimulai dari Max Lewis Kelly yang melihat pergerakan Riccardo Calafiori. Umpan terobosan dikirim ke ruang yang tepat. Calafiori pun kemudian masuk ke area penalti dan melepaskan penyelesaian yang melewati Donnarumma. 1-0 untuk Arsenal. Laporan resmi Manchester City pun mengonfirmasi bahwa Calafiori pun mencetak gol pada detik-detik awal pertandingan setelah menerima umpan dari Lewis Kelly. Gol tersebut bukan hanya membuat Arsenal unggul, gol itu juga langsung mengubah struktur pertandingan. Manchester City sebenarnya mencoba untuk merespon. Mereka tidak langsung menyerah dan sempat menciptakan beberapa situasi berbahaya. Elliot Anderson pun berusaha mencari Haaland melalui umpan terobosan. Sementara Phil Foden beberapa kali mencoba memberikan ancaman dari area depan. Namun Arsenal terlihat jauh lebih siap. Ketika City menguasai bola, pemain Arsenal tidak memberikan ruang yang mudah. Ketika City kehilangan bola, Arsenal langsung mencoba melakukan transisi cepat. Sekitar 20 menit pertandingan berlangsung, City pun mendapatkan salah satu peluang melalui situasi yang melibatkan Haaland. Namun kesempatan tersebut tidak menghasilkan gol. Dan setelah itu, Arsenal kembali meningkatkan tekanan. Dan pada menit ke-28, mereka pun mendapatkan hadiah dari kerja keras tersebut. Serangan Arsenal dibangun dari sisi kanan, bola kemudian dikirim menuju kotak penalti. Christos Solis pun menjadi salah satu aktor penting dalam rangkaian serangan tersebut dan mengarahkan bola menuju Kai Havertz. Havertz pun kemudian menyelesaikan dengan sundulan. Arsenal 2, Manchester City 0. The Guardian juga mencatatkan Solis sebagai salah satu pemain Arsenal yang tampil menonjol dalam debut kompetitifnya. Sementara Havertz menjadi pencetak gol kedua. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Arsenal sudah mencetak 2 gol. Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi bagi City, mereka belum menemukan jawaban. Phil Foden sempat memaksa David Raya melakukan penyelamatan.
Namun peluang-peluang tersebut tidak cukup untuk mengubah momentum pertandingan. Arsenal pun justru semakin percaya diri. Mereka tidak terburu-buru. Mereka tidak perlu memainkan sepak bola dengan risiko berlebihan. Ketika memiliki bola, mereka mencari ruang. Ketika kehilangan bola, mereka menekan. Dan ketika City memberikan celah, Arsenal langsung menghukum. Babak pertama akhirnya berakhir dengan skor 2-0. Namun sebenarnya, masalah terbesar City belum selesai. Karena hanya 3 menit setelah babak kedua dimulai, Arsenal pun kembali menyerang. Dan kali ini, kapten mereka sendiri yang memberikan pukulan berikutnya. Jika gol pertama Arsenal datang melalui kecepatan dan umpan terobosan, sementara gol kedua lahir dari kombinasi serangan di sisi kanan, maka gol ketiga menunjukkan kualitas individu dari Martin Odegaard. Pertandingan baru berjalan 3 menit di babak kedua ketika Arsenal kembali menemukan celah. Odegaard pun menerima bola di area yang berbahaya. Dua pemain Manchester City mencoba menghalanginya, tetapi sang kapten tidak panik. Ia melewati hadangan tersebut dan terus bergerak menuju gawang. Dari jarak dekat, kaki kanan Odegaard pun kemudian mengarahkan bola melewati Donnarumma. Dan setelah itu terjadi gol. Skor pun menjadi 3-0. Laporan resmi Arsenal mencatatkan gol Odegaard pada menit ke-48 sebagai gol ketiga yang memastikan kemenangan mereka di Cardiff. Dan pada titik tersebut, pertandingan praktis berubah menjadi satu arah. Manchester City membutuhkan 3 gol hanya untuk menyamakan kedudukan. Tetapi persoalannya bukan hanya soal skor. Mereka juga tidak terlihat memiliki cukup momentum untuk melakukan comeback. Arsenal semakin nyaman. Odegaard hampir mencetak gol keduanya pada menit ke-63, tetapi tembakannya melebar. Bukti bahwa Arsenal masih terus mencari gol meski sudah unggul 3 gol. Namun sampai peluit panjang berbunyi, tidak ada lagi perubahan. Arsenal 3, Manchester City 0. 3 gol tanpa balasan. Dan 1 trofi Community Shield pun untuk Arsenal. Menurut Manchester City, kekalahan tersebut menjadi awal kompetitif yang mengecewakan bagi tim asuhan dari Enzo Maresca. Sementara Arsenal memasuki musim baru dengan kemenangan dan trofi. Tetapi kemenangan ini juga menyimpan pertanyaan yang lebih besar. Apakah Arsenal memang sudah jauh lebih kuat? Atau justru Manchester City lah yang sedang berada dalam fase transisi? Karena jika melihat pertandingan secara keseluruhan, jawabannya mungkin merupakan kombinasi dari keduanya. Community Shield memang seringkali dianggap bukan trofi terbesar dalam kalender sepak bola Inggris. Namun konteks pertandingan kali ini membuat kemenangan Arsenal terasa berbeda. Arsenal bukan hanya mendapatkan trofi, mereka mengalahkan Manchester City dengan cara yang sangat meyakinkan. Dan yang paling menarik, kemenangan tersebut datang melalui kontribusi dari beberapa pemain yang bisa memainkan peran penting sepanjang musim. Ricardo Calafiori mencetak gol pembuka, Kai Havertz mencetak gol kedua, Martin Odegaard menyelesaikan pertandingan dengan gol ketiga. Christos Solis memberikan kontribusi dalam serangan. Miles Lewis-Skelly pun menciptakan assist untuk gol pembuka. David Raya menjaga gawang tetap bersih. Sementara struktur pertahanan Arsenal mampu membuat Haaland dan rekan-rekannya kesulitan. Arsenal sendiri sebelumnya memasuki pertandingan ini sebagai salah satu tim dengan catatan bagus di Community Shield. Manchester City mencatatkan bahwa Arsenal telah memenangkan masing-masing dari 5 penampilan terakhir mereka di laga tersebut. Sementara, kemenangan ini membawa total gelar Community Shield mereka menjadi 18 jika kemenangan yang dibagi ikut dihitung. Hanya Manchester United yang memiliki lebih banyak dengan perolehan 21 trofi. Tetapi ada satu cerita lain yang juga tidak bisa diabaikan. Manchester City. Ini adalah pertandingan kompetitif pertama Enzo Maresca sebagai manajer City. Dan debut tersebut berakhir dengan kekalahan telak. City sebenarnya memiliki beberapa pemain baru. Elliot Anderson menjalani debutnya. Namun proses adaptasi terlihat jelas. City mencoba membangun permainan, tetapi Arsenal terus memberikan tekanan. Ketika City berhasil keluar dari tekanan, mereka kesulitan menemukan Haaland.
Ketika Haaland mendapatkan bola, dukungan dari lini kedua pun tidak selalu datang dengan cepat. Dan ketika Arsenal merebut bola, mereka langsung mengubahnya menjadi serangan. Itulah perbedaan terbesar dalam pertandingan ini. Arsenal terlihat seperti tim yang sudah memahami mekanisme permainan mereka. City terlihat seperti tim yang masih mencari bentuk. Bahkan suasana di stadion semakin panas ketika para pendukung Arsenal mulai mengejek bangku cadangan City dan Maresca setelah pertandingan berjalan menjauh dari jangkauan mereka. Namun, di balik ejekan tersebut terdapat realitas yang jauh lebih serius. Maresca kini memiliki pekerjaan besar. Ia harus menemukan cara agar City kembali memiliki kontrol di lini tengah. Ia harus memastikan Haaland mendapatkan suplai yang cukup. Ia pun harus mengintegrasikan pemain baru. Dan yang paling penting, ia harus membangun kembali mentalitas sebuah tim yang baru saja melihat lawannya mengangkat trofi di depan mata mereka. Sebaliknya, Arsenal mendapatkan modal psikologis yang sangat berharga. Mereka memasuki musim baru dengan trofi. Mereka mengalahkan salah satu rival terbesar mereka. Mereka pun mencetak 3 gol dan mereka mencatatkan clean sheet. Sementara Manchester City harus pulang dengan pertanyaan yang jauh lebih besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Dan apakah Enzo Maresca mampu menjawab semua pertanyaan itu sebelum musim benar-benar dimulai? Satu hal sudah pasti, Arsenal telah mengirimkan pesan pertama. Mereka bukan sekadar ingin mempertahankan apa yang sudah mereka capai. Mereka ingin kembali menjadi tim yang mengangkat trofi. Dan malam di Principality Stadium menjadi awal dari perjalanan tersebut. Arsenal 3, Manchester City 0. The Gunners juara Community Shield 2026. Dan mungkin kemenangan ini adalah peringatan pertama bagi seluruh Premier League. Arsenal sudah siap untuk bertarung kembali. Bagi Arsenal, trofi ini mungkin baru langkah pertama, tetapi langkah pertama tersebut terlihat sangat meyakinkan. Mereka datang untuk memenangkan pertandingan. Mereka bermain dengan intensitas tinggi, dan mereka pun pulang membawa trofi. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kemenangan atas Manchester City ini menjadi petanda Arsenal benar-benar siap menjadi salah satu kandidat terkuat untuk meraih gelar Premier League musim 2026-2027? Atau justru Manchester City akan segera bangkit dan menjadikan kekalahan ini sebagai bahan bakar untuk membalas di kompetisi berikutnya? Kita akan melihat jawabannya sepanjang musim. Bagaimana menurut kalian? Apakah Arsenal akan menjadi juara Premier League musim ini lagi? Dan siapa pemain yang paling kalian kagumi dari kemenangan 3-0 atas Manchester City? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, kalau kalian tidak ingin ketinggalan berita sepak bola terbaru, kabar transfer pemain, analisis pertandingan, kisah inspiratif wonderkid, dan berbagai berita menarik dari dunia sepak bola, langsung saja subscribe ke Soccerverse Reborn dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dukung terus Soccerverse Reborn agar kami bisa terus menghadirkan konten sepak bola yang informatif, menarik, dan tentunya dekat dengan para pecinta sepak bola Indonesia. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya yang hanya ada di Soccerverse Reborn.